Allah kemenangan kita. Yes. Do you believe it? Mukjizat akan terjadi pada saat ini. Mari pada saat ini kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, jadikan sebagai doa kita. Miracle akan terjadi pada saat ini di seluruh dunia. Yes, Lord Jesus. We believe in you, Jesus. We believe in you. Jesus, we call upon your name, Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Lord, yes, The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. The atmosphere. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. For the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Heal our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Yes, Jesus. Come on, declare it. Miracles. Yes, a miracle can happen now, church. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your
Come on, church, lift up your praise, lift up your worship. Just worship Him with all you have. Just worship Him. Oh, Roh Kudus bekerja di setiap hati kami. Come on, sing it out. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done. Here as in heaven. Come on, angkat suaramu, angkat tanganmu. Declare this. Sing it out. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done. Here as in heaven. Spirit of God, Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done. Here as in Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Sing it out. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Come on, sing overflow. Overflow in this place. Fill our heart with your love. Your love surrounds us. Thank you, Jesus. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us.
this place. Come on, Fill lift up your our hands. hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Your love surrounds Jesus. Your love surrounds Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Yes, Jesus. Thank you, Lord Jesus. We believe miracle can happen right now. Amen. Right now in this place, all over the world. Yeah. Miracle happen now in Jesus' name. Come on, say Amen. Hallelujah. Kau Tuhan mulia. Musuh dihancurkan, kau dikalahkan. Bumi pun bersuka, Dan satu orang tidak akan sidang tangan. So untuk yang tidak ada tangan itu kami akan ikat di belakang. Hasilnya di dalam hidupku setia aja dan nyata. terbatas dinding bangunan di hati. Karena gereja itu bukan bangunan. Shalom, hai, nama saya Mary Ann. Saya berasal dari Tambunan dan kini saya tinggal di Kota Kinabalu, Sabah. Macam mana sebelum saya mengenal Tuhan Yesus adalah beban saya semua dia berada dalam diri saya. Saya sangat
beratlah mengatasi semua itu. Sangat banyak pergumulan dalam diri saya. Macam mana saya menerima Tuhan Yesus? Oke, time itu mami saya selalu bawa saya pergi camp. First camp yang saya ikut adalah di Tenong. Time itu saya darjah 2. Time itu saya masih mengenal Tuhan Yesus, sebab dulu kan saya masih dokter kan si jajal lagi macam mana saya boleh mengenal Tuhan Yesus adalah time itu mami saya bawa saya pergi BWCC, yaitu Breakthrough Worship Community Church. Time itu Cikgu Jack Harjadi. Cikgu Jack itu adalah kawan lama dia. Time dia kecil lagi. Lepas tu dia jumpa balik dan Cikgu Jack pun bawa dia pergi gereja. Terus mami saya pun bawa saya lepas tu saya pergi sini kan. Keesokan harinya ada satu pribadi chat saya, dia bilang dia bawa saya pergi camp, yaitu Victorious Camp di BWCC sini. Dan saya pun ikutlah, dari sana lah saya mengenal Tuhan Yesus. Lepas tu saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Apa perasaan saya selepas saya menerima Tuhan Yesus adalah beban saya rasa betul-betul bebas lah, betul-betul hilang saya beban sama pergumulan saya. Dulu saya jahat, apabila saya mengenal Tuhan Yesus berubah sudah gaya saya menjadi yang baik. Itulah. So itu saja dari saya. Tuhan memberkati. Fitness is not only about the outside appearance. Kesehatan, kecerdasan kita itu bukan hanya dilihat daripada sudut luaran saja, saudara-saudari. Karena you may look fit, but from the inside, kalau kita daripada dalam diri kita itu, but then if we are not fit from the inside, sebenarnya kita di dalam masalah, kita sedang di dalam trouble. Nah, kita tidak mau menjadi orang Kristen yang kelihatan luarannya baik, tetapi dalamannya tidak diperhatikan, saudara-saudari. Sebagai orang percaya hari ini, saudara-saudari, bagi saya dan Anda untuk hidup untuk Kristus, kita hendaklah fit daripada dalam, cergas dan sehat daripada dalam secara rohani, sehingga barulah kita dapat melayani Kristus, barulah kita dapat melayani Tuhan. Saya suka sekali apa yang dikatakan oleh Mother Teresa. Dia berkata seperti ini, saudara-saudari. Saya ambil quotation ini daripada Mother Teresa. Dia berkata dalam bahasa Inggris, "Not many people can do great things. Not many people can do great things, but all of us can do small thing with great love." Dalam kasih Tuhan, we need to be strengthened in our inner man ataupun inner being. Kita harus diperkuatkan terlebih dahulu, saudara-saudari, daripada dalaman roh jiwa kita. Nah, jikalau jiwa kita kuat, kalau inner being kita kuat, maka kita dapat mengatasi cabaran dan halangan yang ada di depan kita. Kasih kita sebagai orang yang percaya hendaklah di dalam keadaan sehat. Kristus mati ketika saya dan Anda masih di dalam dosa. Saya tidak pernah dapat menggambarkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pribadi, apakah pernah orang, teman-teman kita ataupun keluarga kita mengatakan bahwa dia mengasihi kita sehingga dia sanggup mati bagi kita. I don't think kita akan menemukan orang-orang yang seperti itu. Tetapi Yesus melakukannya untuk kita, saudara-saudari, karena Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, belum mengalami pengampunan. Mungkin kita belum melepaskan pengampunan, saudara-saudara. Mengalami dan melepaskan pengampunan. Karena kita tidak mengampuni orang lain. Karena kita tidak mengampuni orang lain, we are not be able to receive God's forgiveness for ourselves. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kalau ketika ada pengampunan, akan datang kuasa. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita mau perhatikan pada hari ini bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang melayani Tuhan.
hari ini di gereja, di posisi Anda masing-masing. Ketika Anda merindukan pekerjaan yang besar di dalam melayani Tuhan, yang pertama, saudara-saudari, hendaklah engkau mengalami pengampunan daripada Tuhan. Dan demikian juga waktu kita melayani, hendaklah engkau juga harus melepaskan pengampunan orang lain yang bersalah terhadap kita. Oleh sebab itu Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa seperti ini, saudara-saudari, ampuni mereka yang bersalah terhadap kita. Mengampuni. Haleluya. Kuasa pengampunan. Halo, jadi hari ini kita punya recording untuk online service kita for worship team. Kami daripada BWCC KK, BWCC Pinampang, BWCC Tawau, kan Brian. So hari ini kami buat recording sekarang pukul 9 siang. Dan mixing mastering kali ini will be done by our own Triple J, Johnny, Joseph. So Triple J, kali ini jangan lupa bersama dengan kami kali ini ya. Okay. So this is the Sick Montage. Ibadah kami di Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan Bapa. Biarlah Tuhan Hai support team. Joni, ada yang tertinggal. So kami ada support team. Ada piring mau dicuci. Minggu lalu Pastor Perry berbicara tentang kepakaran Roh Kudus, and what I understood from the sermon adalah we need the Holy Spirit. Kita melihat pekerjaan Roh Kudus from the very beginning, in the Old Testament, in the New Testament, in the history of the church. Dan saya mengerti bahwa kalau kita mau hidup kita to count, if we want to walk in the purpose and the calling of God, kita harus membina hubungan dengan Roh Kudus. We have the Holy Spirit, so we have to build that relationship. Every person can be used by God kalau kita available, kalau kita memberi diri kita untuk dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. And we have to start now. We have to build that relationship. We have to build that connection dengan Holy Spirit, and then we can walk in the purpose that God has for our lives. Roh Kudus adalah pakar di dalam segala perkara. Roh Kudus akan membawa kita kepada fokus utama Kristus, yaitu membawa gereja kepada rencana Allah. Secara pribadi, saya sangat kagum akan pekerjaan Roh Kudus. Bila kita memberi diri kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus akan memberikan kita suatu rancangan yang tepat di masa yang tepat dan di tempat yang tepat.
Peranan Roh Kudus dalam hidup saya secara pribadi adalah memberi conviction. The Holy Spirit convicts me like nobody can. Dia meyakinkan saya tentang the character of God, bahwa Tuhan itu setia despite of ketidaksetiaan saya, kelemahan saya, my ignorance. Walaupun I get off track, tetapi Roh Kudus itu yang setia membawa saya berjalan bersama Tuhan. And He tells me that apapun yang telah saya lakukan, no matter what I've done, as long as I'm still breathing, Tuhan tidak akan pernah give up, and He's not done with me. Dia akan terus bekerja dalam hidup saya. He will be faithful until Jesus Christ comes again. Ayat firman Tuhan yang paling memberi kesan kepada saya pada khotbah yang minggu lalu ialah Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 21 yang berbunyi, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Jika kita setia mengikuti kepimpinan Roh Kudus, maka akan ada hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi di dalam hidup kita maupun hidup orang lain. Itu sahaja daripada saya. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Selamat datang ke ibadah online BWC DCC. Apa kabar Anda semua? Sehat? Luar biasa? Haleluya. Saya percaya kita semua berada di dalam perlindungan Tuhan. Amen. Amen. Nah, saya mau ingatkan, belum terlambat untuk kita semua sharekan link ini kepada friends dan family kita, karena kita percaya lewat ibadah online kita akan ramai lagi yang akan diberkati. Amen. Nah, ini juga adalah satu peringatan bagi kita semua untuk menghadiri ibadah online kita. Sudahkah kita berpakaian yang sesuai? Bukan macam dia, ikut macam dia. Berpakaian yang sesuai, membawa Alkitab dan pen, serta buku nota, dan juga berada di posisi yang selesa. Adakah Anda bersedia? Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Bapak, sekali lagi kami menyerahkan Bapak ibadah online kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, kami percaya pagi ini kami akan menerima berkat-Mu yang luar biasa. Kami percaya kami akan menikmati Tuhan firman-Mu, menikmati pujian dan penyembahan pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan lawatan Engkau Tuhan bagi setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan Bapak buat pagi ini. Kami serahkan sekali lagi Tuhan ibadah online kami sekali lagi pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Shalom
kepada semua jemaat PWCC dan DCC. Pada pagi ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 hingga 14. Demikian firman Tuhan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu kerana aku, seorang hukuman kerana dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, kerana aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahawa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Praise the Lord. Sebab pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam ibadah online kita. Are you excited, church? Haleluya. Mari sebelum kita start, saya jemput para jemaat untuk kita sama-sama berdiri. Kita mau memuji Tuhan pada saat ini. Haleluya. Yes, Lord. Yeah. Mari pada saat ini kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes, Jesus. Woo. Kita mau terus nyatakan bahwa Tuhan yang ditinggikan. Oh Yesus, Engkaulah Raja, Kau yang berkuasa atas segalanya. Oh Yesus, hanya Kau Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan. Semua jangan mengaku, semua lutut kan berteluh, sudah dan berseru Yesus Tuhan. Sesorak melompat memuji-Mu, tinggikan nama Yesus yang kudus, juga bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, 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 Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan. Haleluya. Kau ditinggikan, Kau ditinggikan. Bersama-sama nyatakan, oh Yesus, oh Yesus, hey. Engkaulah Raja, Kau yang berkuasa atas segalanya. Oh Yesus, hanya Kau Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan. Semua lidah dan mengaku, semua lutut kan berseru, surga bumi dan berseru Yesus Tuhan. Bersorak melompat memuji-Mu, tinggikan nama Yesus yang kudus, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, 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 Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan. Yes, Lord. Kau ditinggikan. Haleluya. Mari kita terus bertepuk tangan, kita terus raikan bahwa Yesuslah
yang harus ditinggikan. Haleluya. Semua lidah akan mengaku, semua lutut kan berseru. Yes, Jesus. Kita berikan berseru, Yesus Tuhan. Semua lidah akan mengaku, semua lutut kan berseru. Yes, Lord. Sudah bumi kan berseru, Yesus Tuhan. Ku bersorak melompat memuji-Mu, ku tinggikan nama Yesus yang kudus. Sudah bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, 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 Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, yes Lord, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan. Haleluya. Beri sorak-sorak bagi Tuhan kita yang paling dahsyat. Haleluya. Yes Jesus, Kaulah pencipta Tuhan, langit dan bumi. Kau pemilik kehidupan kami, Yesus Kristus Tuhan. Engkau pencipta langit dan bumi, pemilik kehidupan. Kaulah cahaya yang menyinari, sirnalah kegelapan. Segala sesuatu kepunyaanmu, tetap Kau mau hadirku. Hanya Kau Yesus, Engkau Yesus berkuasa. Hanya rencana-Mu yang terindah. Engkau Yesus kekuatanku, karena kasih-Mu yang ku dapatkan, kasih yang kami dapatkan Tuhan. Are you ready, church? Come on. Engkau menjelma jadi manusia, bukti kasih teragung. Engkau sang putra yang dijanjikan, Yesus. Ayo kita angkat tangan kita dan nyatakan, yang percaya dalam nama-Mu beroleh hidup kekal, beroleh hidup kekal. Engkau Yesus berkuasa, hanya rencana-Mu yang terindah. Engkau Yesus kekuatanku, karena kasih-Mu yang ku tambahkan. Hanya Kau Yesus, kami mau puji, kami mau sembah. Are you ready, church? Ayo kita angkat tangan kita dan nyatakan, ku percaya Engkau Tuhan yang bangkit dan
menangkanku. Ku puji, ku sembah, ku nyanyi haleluya. Ku percaya Engkau Tuhan yang bangkit dan menangkanku. Ku puji, ku sembah, ku nyanyi haleluya. Ku percaya Engkau Tuhan yang bangkit dan menangkanku. Ku puji, ku sembah, ku nyanyi haleluya. Ku percaya Engkau Tuhan yang bangkit dan menangkanku. Ku puji, ku sembah, ku nyanyi haleluya. Let us worship Him. Kami nyanyi haleluya. Oh Jesus. Pasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Come on church. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng keselamatanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Batu karang yang teguh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Pasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Haleluya Tuhan, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan, karena Kau Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Hey, haleluya. Yesus. Haleluya. Salam saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Selamat beribadah untuk kita semua pada pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat bersama-sama bersekutu bersama dengan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudari di dalam kasih Tuhan. Terima kasih karena masih setia beribadah bersama dengan kita di dalam ibadah ini walaupun secara di atas talian. Saya percaya juga Tuhan yang sama tetap memberkati, bahkan mengubah, bahkan membentuk hidup kita supaya setiap hari kehidupan kita itu semakin hari semakin menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini karena kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, kami berdoa agar Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, supaya kami dapat melihat dan mengerti firman Tuhan, sehingga kami dapat bertumbuh dan berakar di dalamnya, dan hidup kami menghasilkan buah yang selalu memuliakan dan berkenan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan seperti mana yang Engkau kehendaki, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Bapa, kami terima berkat firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan saudara-saudari lost contact. Daripada Melayaki, kita akan membaca daripada pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Saya tidak akan membacakan firman Tuhan ini, namun saya mengajak saudara-saudari boleh membacakan dimanapun saudara-saudari berada pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, mungkin hari ini oleh karena tempoh PKP yang cukup agak lama, hampir 3 bulan kita sudah melaluinya dan kita sudah sedang berada di dalam penghujung tempoh PKP yang telah diwartakan oleh kerajaan. Mungkin ada di antara kita sudah mulai mengalami hilang hubungan dengan kawan-kawan kita, ya, ataupun rekan sejawat kita di tempat kerja yang sama kampus ataupun sama asrama dengan kita. Kita lost contact dengan mereka karena mungkin kita jarang berhubung dengan mereka. Nah, mungkin ada faktor-faktor yang mungkin contribute kepada hal ini. Mungkin kita hanya berteman saja tetapi tidak cukup rapat. Nah, akhirnya saudara-saudari tanpa sadar kita lost contact bersama dengan mereka. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang lost contact ataupun hilang hubungan daripada perspektif Alkitab, yaitu daripada Melayaki pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-14, saudara-saudari. Nah, kitab Melayaki ini sungguh menarik saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Nah, ia merupakan kitab yang terakhir di Perjanjian Lama dan sebelum kitab ini sebelum Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius. Nah, jarak di antara dua kitab ini sangat besar saudara-saudari. Di mana saudara-saudari kalau kita belajar tentang jarak di antara Melayaki dengan kitab Markus, ia memiliki satu jarak selama 400 tahun, ya. Dan 400 tahun inilah diistilahkan oleh penafsir-penafsir Alkitab bahwa Tuhan tidak berbicara. Seolah-olah surga itu menjadi sunyi dan sepi. Nabi tidak muncul, Nabi tidak wujud, Tuhan Allah tidak menyatakan bahkan mengucapkan sesuatu. Nah, inilah waktu yang memisahkan kitab terakhir Perjanjian Lama, yaitu Melayaki, kepada kitab yang pertama di Perjanjian Baru, yaitu Matius, selama 400 tahun. Jangka waktu ini diistilahkan dalam bahasa Inggris, yaitu 400 years of silence. Nah, pada waktu ini saudara-saudari tidak ada nabi yang datang ke Israel. Tidak ada kitab suci yang ditulis. Tidak ada suara yang diucapkan oleh Allah. Ada juga pengulas Alkitab mengatakan bahwa saudara-saudari waktu inilah seolah-olah surga berdiam. Namun sebelum era 400 tahun ini berlaku, saudara-saudari, Allah telah mengutus 3 pribadi, 3 nabi untuk menyampaikan pesan kepada umat-umat Israel, supaya saudara-saudari umat-umat Israel itu berbalik kepada Tuhan dan dapat melalui tempoh 400 tahun dengan baik. Yaitu saudara-saudari ada Hagai, ada Zakaria, dan yang ketiga adalah ada Melayaki, untuk menyampaikan pesan firman Tuhan kepada umatnya di Babylon. Nah, waktu ini saudara-saudari umat Israel di dalam pembuangan selama 70 tahun. Dan umat Israel dalam perjalanan pulang ke negeri mereka masing-masing. Penafsir Alkitab, orang yang membaca Alkitab menafsirkan bahwa supaya ada waktu saudara-saudari dengan anggapan bangsa Israel ini, umat Israel ini akan kembali kepada asal mereka dan akan melakukan kebiasaan mereka menyembah Tuhan, memberi korban persembahan kepada Tuhan seperti yang mereka
pernah lakukan sebelum ini, yaitu seturut dan sesuai dengan perintah yang Tuhan Allah telah berikan kepada mereka melalui Musa, yaitu bapa leluhur mereka. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, sebelum era 400 tahun yang senyap ini, 3 nabi ini telah diutus kepada bangsa Israel untuk menyampaikan pesan Allah. Hagai, dia diutus saudara-saudari untuk mendorong umat Allah membangunkan bait suci. Zakaria diutus oleh Allah untuk menyerukan pertobatan dan kepada umat Israel dan kembali kepada Allah. Dan pada waktu ini juga Zakaria bernubuat. Yang ketiga yaitu Malaki, yaitu saudara-saudari, dia diutus oleh Allah untuk saudara-saudari? Untuk memberi amaran kepada para imam dan umat Allah, yaitu umat Israel, tentang keadaan rohani mereka yang sudah cukup melarat pada waktu itu. Malaki mendorong mereka supaya bangkit sekali lagi secara rohani dan beribadah menyembah Tuhan Yesus. Saudara-saudari di dalam kasih Tuhan, ramai pembaca Alkitab mengharapkan selepas pengalaman 70 tahun di dalam pembuangan, barangkali umat Allah pulang ke negeri asal mereka akan kembali menyembah dan melakukan apa yang telah mereka pernah lakukan. Namun saudara-saudari, hal itu tidak berlaku. Mengapa? Orang Israel berdasarkan kitab Malaki telah berada di ambang kehilangan hubungan dengan Allah. Mereka berada di ambang lost contact dengan Allah yang hidup. Allah yang telah memilih mereka sebagai bangsa pilihan Allah sendiri. Hubungan mereka dengan Allah hampir terputus. Namun puji Tuhan, Allah mengutus Malaki untuk saudara-saudari memberi amaran kepada mereka agar mereka berbalik menyembah Tuhan yang benar, yaitu Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isi yang di dalamnya. Haleluya. Nah, saudara-saudari, kita mau tahu apakah puncanya, bahkan bagaimana dengan kerohanian umat Israel, bagaimana keadaan mereka, apakah agaknya status rohani mereka selama 70 tahun mereka di dalam pembuangan di Babel. Kita juga pada hari ini, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, mungkin mau bertanya soalan yang sama, yaitu apakah status iman rohani kita pada hari ini, khasnya pada tempo PKP ini? Apakah PKP ini telah membuatkan iman kita, iman rohani kita menjadi pasif? Atau saudara-saudari, apakah tempo PKP ini membuatkan iman kita menjadi lebih aktif? Kalau kita ingat khotbah saya waktu yang dulu, waktu PKP ini adalah waktu yang kita gunakan supaya kita lebih fokus di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Nah, saya berharap saudara-saudari dalam kasih Tuhan, waktu selama tempo kita ber-PKP bersama-sama, saudara tetap bersemangat untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat saudara-saudari, apakah yang terjadi apabila kehidupan sedang berada di ambang, hampir hilang hubungan, hampir lost contact dengan Allah. Apakah yang akan terjadi saudara-saudari dalam kehidupan seseorang? Kita mau belajar daripada konteks Malaki ini supaya ia akan menjadi pedoman bagi saya dan Anda, supaya kita tetap berada di dalam rencana Allah hari ini sampai selama-lamanya. Saya akan menggunakan singkatan 3D untuk supaya kita hari ini mudah dan ingat tentang pesan Tuhan daripada Malaki pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-14 ini. D yang pertama ialah dosa. D yang kedua adalah dialog. D yang ketiga adalah dampak ataupun kesan ataupun akibat. Nah, D yang pertama saudara-saudari yaitu dosa. Malaki diutus oleh Allah untuk menegur umat-umat Allah, umat-umat Israel dan para imam-imam pada ketika itu. Nama Malaki berarti
utusanku. Nah, karena pada waktu itu mereka hampir berada di ambang hilang hubungan dengan Allah yang hidup. Mungkin karena perkara ini berlaku, saudara-saudari, mungkin karena mereka terlalu lama berada bahkan tinggal di Babylon. Mereka terbiasa dengan kehidupan di Babylon, kehidupan masyarakat di Babylon. Mereka mungkin ikut-ikut cara orang di Babel, cara bagaimana mereka hidup, budaya orang di sana, bahkan amalan orang di sana. Demikian juga iman orang di sana. Barangkali saudara-saudari, oleh karena kehidupan rohani mereka tidak kuat dan tidak matang, itu juga yang boleh menjejaskan nilai-nilai yang ada di dalam mereka yang sebelumnya. Kerohanian orang Israel, saudara-saudari, pada zaman Meleki sudah sangat melarat. Hanya begitu sedikit sekali, saudara-saudari, mereka memiliki rasa kasih dan hormat kepada Tuhan Allah yang hidup. Dan oleh sebab itu, saudara-saudari, kebanyakan ramai di antara mereka tidak peduli dan tidak bersungguh-sungguh memerhatikan perkara-perkara rohani. Seperti yang diamanatkan, bahkan telah tercatat di dalam Taurat Tuhan yang telah disampaikan kepada Musa dan diturunkan bagi bangsa-bangsa Israel. Bahkan imam mereka juga melakukan banyak perkara yang tidak benar. Nah, Meleki di sini menyentuh tentang kegagalan para imam. Dia menegur dan mengajar umatnya untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Dan waktu itu, saudara-saudari, bangsa Israel, umat Israel sedang hidup bertoleransi dengan dosa. Nah, sedemikian kehidupan rohani mereka sudah terlalu mudarat, sudah terlalu parah, sehingga Meleki harus datang untuk mengajar mereka. Dan tidak dinafikan, saudara-saudari, dalam kasih Tuhan bahwa saya dan Anda, kita semua adalah orang yang berdosa. Akan tetapi kita telah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Oleh itu, saudara-saudari, kita tidak boleh bersahabat dengan dosa. Kita tidak boleh lagi, saudara-saudari, untuk bertoleransi dengan dosa di dalam kehidupan kita, karena kita sudah dikuduskan oleh Yesus, oleh darahnya yang mengalir di kayu salib. Kenapa, saudara-saudari? Karena dosa mematikan. Akan tetapi karunia Allah memberi hidup kepada saya dan Anda. Apabila kita bertoleransi dengan dosa, perkara itulah yang mematikan hubungan kita dengan Tuhan. Perkara itulah yang membuatkan kita lost contact dengan Tuhan. Allah yang kudus, manusia yang berdosa. Ada satu keterpisahan yang besar, saudara-saudari, yang mana hanya jika ataupun apabila seseorang bertobat dan percaya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, barulah hubungan itu dipulihkan. Barulah kita dapat memiliki hubungan kembali dengan Allah yang hidup dan Allah yang kudus. Tanpa pertobatan, saudara-saudari, tidak tanpa kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita tidak ada hubungan dengan Allah. Nah, pada konteks Meleki pasal yang pertama ayat yang ke-6, saudara-saudari, kita mau membaca ayat yang ke-6 pasal yang pertama. Daripada ayat yang ke-6 kita dapat mengerti bahwa tipisnya, bahwa kecilnya rasa hormat bangsa Israel pada ketika ini terhadap Allah. Ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Allah berfirman seperti ini, saudara-saudari. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Kita lanjutkan pembacaan ini dan perhatikan baik-baik ayat yang seterusnya. Allah berkata seperti ini. Allah bertanya seperti ini. Ayat yang seterusnya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, kata Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Kepada kamu, hai para imam yang menghina aku, menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, simptom orang yang hidup bertoleransi dengan dosa ialah
mereka hidup tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa hormat akan Tuhan. Nah, demikian hidup mereka. Mereka memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan mereka masing-masing tanpa mengerti bahwa Tuhan sedang melihat. Tuhan sedang melihat apa yang mereka perbuat. Betapa tipisnya rasa hormat dan takut orang sedemikian terhadap Allah. Nah, itulah yang terjadi kepada umat Allah. Bahkan di dalam konteks ini, saudara-saudari, para imam sendiri tidak menghormati Allah. Dengan tidak tunduk kepada Allah, bahkan hidup dengan tidak takut kepada Allah. Dalam ayat yang seterusnya kita membaca, saudara-saudari, menggambarkan betapa gelapnya akal budi mereka. Ya, dalam pasal 1 ayat yang kedua, sekali lagi kita membaca pasal 1 ayat yang ke-12 daripada Meleki. Ia berkata seperti ini, Allah berkata seperti ini, tetapi kamu menajiskannya, kamu tidak menyangka meja Tuhan memang cemar makanan yang di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang tempang, binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya daripada tanganmu? Firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudari, dari teks ini kita dapat melihat, bahkan dapat menggambarkan betapa gelapnya akal budi mereka, sehingga mereka, saudara-saudari, berpikir bahwa meja Tuhan itu boleh mereka hinakan, boleh mereka kompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Sehingga yang tidak baik itu mereka persembahkan kepada Tuhan. Para imam mempersembahkan binatang-binatang yang tempang dan cacat. Dan oleh sebab itu, saudara-saudari, mereka tidak berpikir bahwa mereka harus memberi dengan penuh rasa hormat dan takut kepada Tuhan di dalam penyembahan mereka. Sehingga hal ini menyebabkan, saudara-saudari, bangsa dan umat Israel mengadu kepada Meleki. Mereka mengadu kepada Meleki. Kita boleh membaca hal ini di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Bahwa mereka, umat Israel, mengadu kepada Meleki bahwa mereka berdoa. Mereka menangis dengan ratapan. Akan tetapi Tuhan tidak menjawab. Dan Tuhan tidak berkenan kepada persembahan mereka. Nah, mengapa Tuhan tidak berkenan kepada apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dengan menangis dan mempersembahkan persembahan. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Mengapa, saudara-saudari? Walaupun mereka berdoa dan menangis sekalipun, saudara-saudari, sebab ada dosa di dalam hidup mereka. Mereka sendiri, dan yang mana mereka sendiri sadar. Akan tetapi mereka tidak melakukan sesuatu tentang perkara tersebut. Oleh sebab itu Tuhan tidak berkenan. Mengapa? Karena Tuhan tidak dapat berkompromi dengan hal yang tidak benar. Bahkan Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Oleh sebab itu, saudara-saudari, persembahan daripada umatnya, orang percaya, hendaklah benar di mata Tuhan. Yang terbaik di mata Tuhan. Haleluya. Di dalam ayat yang seterusnya, saudara-saudari, kita boleh membaca bagaimana gaya bangsa Israel hidup pada waktu mereka di dalam selepas pembuangan, bahkan memasuki era 400 tahun yang sunyi. Itu di yang pertama. Di yang pertama adalah dosa. Maka saudara-saudari, kalau hidup manusia yang masih berdosa, masih memiliki dosa, belum lagi menerima penyucian daripada darah Tuhan dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa itu akan menghalang hubungan di antara manusia dengan Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita pastikan bahwa hidup kita, rohani kita, tidak ada dosa yang menghalang kita dengan Tuhan. Haleluya. Di yang kedua adalah dialog. Di yang pertama adalah dosa,
yang kedua adalah dialog. Yang kedua ini, saudara-saudari, saya melihat ada dialog ataupun perbualan ataupun percakapan sedang berlaku. Dan saya mau membahagikan dialog ini kepada dua bahagian yang besar, yaitu yang pertama adalah dialog manusia dan yang kedua adalah dialog Allah. Nah, dialog manusia adalah untuk membenarkan diri pada konteks Malaki ini. Ya, kita lihat dari ayat yang kedua. Ya, Allah berkata, "Aku mengasihi kamu," firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, manusia berkata dengan alasan ini, saudara-saudari, dengan di ayat yang kedua, dengan soalan ini. Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Kata mereka. Tetapi Tuhan menjawab, berkata bahwa demikian firman Tuhan, namun aku memilih Yakub. Nah, dalam ayat selanjutnya kita juga boleh membaca khasnya di dalam ayat yang ke-6. Manusia menjawab, dialog manusia dengan cara yang sama menjawab dengan persoalan supaya saudara-saudari dapat menafikan perbuatan mereka. Nah, ayat yang ke-6, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina kamu, menghina namamu. Ayat yang ke-7, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan dihinakan. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, dalam ayat-ayat yang tadi kita membaca, ia menyatakan betapa Malaki menyampaikan pesan firman Tuhan. Namun mereka menjawab dengan persoalan, dengan tujuan supaya menafikan perbuatan mereka. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, sukar untuk kita menasihati, bahkan sukar untuk kita bercakap kepada orang ataupun kepada seseorang kalau dia terlampau cepat untuk berkata-kata dan untuk menjawab. Nah, bayangkan di sini saudara-saudari, keadaan Malaki yang menasihatkan imam, yang menasihatkan bangsa Israel, tetapi dihadirkan dengan tantangan, dihadirkan saudara-saudari dengan setiap teguran itu dan nasihat itu disertai dengan bantahan dan tentangan. Dan bukan itu saja saudara-saudari, itu disertai dengan kedegilan mereka untuk mendengar. Bahkan apatah lagi untuk menerima teguran daripada Malaki. Hal demikianlah berlaku saudara-saudari. Kenapa? Karena sifat manusia itu seringkali mau membenarkan diri, seringkali mau menjadi benar, dan selalu mempertahankan diri ketika mereka sedang ditegur dan dinasihati. Akan tetapi saudara-saudari, ketika Allah berdialog, ya, dialog yang kedua, setiap kali Allah berdialog dan berkata-kata dan bercakap, saudara-saudari, Allah bertujuan untuk menyampaikan kebenaran. Mengapa kebenaran ini disampaikan adalah supaya bertujuan hidup saya dan Anda, hidup bangsa Israel yang mendengarkan kebenaran ini, hidup mereka dipulihkan, menerima pemulihan, bahkan diperbaharui saudara-saudari. Misalnya kita boleh melihat dari pasal yang pertama ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini. Betapa Tuhan itu mau memulihkan umatnya. Ia berkata seperti ini, aku mengasihi kamu. Satu perkataan, bahkan satu ayat yang sungguh luar biasa saudara-saudari, bahwa supaya pendengar kepada perkataan ini mengetahui ada satu pribadi yang sangat mengasihi mereka. Tetapi kamu menjawab, lanjutkan dalam ayat yang kedua, kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami, dan selanjutnya saudara-saudari. Nah, kita membaca dalam ayat yang
berikutnya. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Sekali lagi Allah di sini menyatakan bahwa Allah menyatakan kebenarannya bahwa Dia mengasihi manusia supaya manusia kembali kepadanya. Ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Allah berfirman, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Dan selanjutnya. Tidakkah ayat ini menggambarkan hati Tuhan menginginkan umatnya kembali kepadanya? Saudara-saudari, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita kenal melalui Yesus Kristus, itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan demikian juga Ia mau kita kembali kepadanya. Ya, setiap kali Allah berbicara, saudara-saudari, pada waktu konteks Malaki ini, bahkan pada konteks kita pada hari ini, waktu Allah berbicara ketika kita membaca firman Tuhan, waktu Allah berbicara ketika firman Tuhan disampaikan daripada mimbar gereja pada setiap minggu, itu bertujuan supaya saudara-saudari, supaya Allah dapat membimbing kita, dapat menuntun langkah kita. Kita menjadi domba yang dipimpin oleh Allah, Gembala Agung. Nah, kita menerima nasihat-nasihat saudara-saudari, sehingga nasihat-nasihat itu menolong kita hidup sehari-hari tentang apakah yang harus kita perbuat, apakah bagaimana caranya untuk kita dalam setiap pekerjaan kita, apapun yang kita melakukan, saudara-saudari, kita dapat memuliakan Allah. Tanpa nasihat daripada Roh Kudus, yaitu Allah sendiri, maka mustahil untuk kita melakukannya. Dan Allah di sini ingin memberkati kita. Saya percaya pribadi orang percaya yang disertai oleh Allah adalah orang yang sangat diberkati oleh Allah. Apa saja yang dimiliki oleh Allah, maka itu juga yang dimiliki anak-anaknya. Tuhan itu baik, saudara-saudari. Nah, di yang ketiga, di yang terakhir adalah dampak ataupun kesan ataupun akibat. Dan dampak yang pertama, berdasarkan kitab Malaki ini, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-14. Akibat yang pertama berlaku terhadap manusia apabila mereka hidup di dalam sedang berkompromi, bahkan bertoleransi dengan dosa. Perkara itu yang akan memusnahkan pelayanan yang kudus. Ingat, panggilan Malaki dipanggil oleh Allah untuk memberitakan pesan Tuhan kepada para imam-imam supaya mereka bertobat. Dalam ayat pasal yang kedua, ayat yang ke-8, ini merupakan teguran kepada imam-imam pada ketika ini. Ayat yang ke-8, ia berkata seperti ini, saudara-saudari, tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu, yaitu imam-imam, membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merosakkan perjanjian Lewi, firman Tuhan semesta alam. Ini merupakan, saudara-saudari, kualiti pelayanan. Ini merupakan kualiti pelayanan yang tidak takut akan Tuhan. Rasa tipis sekali rasa hormat kepada Tuhan. Hari ini, saudara-saudari, dalam kasih Tuhan, kita mungkin bukan seorang hamba Tuhan yang sedang mengajar. Mungkin Anda hanya jemaat yang melayani di gereja yang biasa-biasa saja. Tidak berada di atas pentas, bahkan hanya melayani di belakang tabir. Tetapi firman Tuhan ini bukan hanya untuk orang-orang yang melayani, tetapi untuk kita semua. Karena kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan adalah pelayanan terhadap Tuhan. Maka pesan ini terhadap Anda juga. Saya dan Anda, saudara-saudari. Oleh sebab itu, saudara-saudari, janganlah kita berkompromi, bahkan bertoleransi ketika kita hidup sebagai orang yang melayani Tuhan. Hidup kita hendaklah, saudara-saudari, seperti hidup yang telah dikhususkan untuk melayani Tuhan.
di dalam panggilan kita yang berbagai berbeza-beza ini, saudara-saudari. Nah, itu dampak bahkan kesan yang pertama. Kalau kita bertoleransi dengan dosa, maka pelayanan kita akan menjadi hancur, saudara-saudari. Mulai daripada hari ini, baik Anda yang melayani, belum melayani dan akan melayani. Motivasi kita melayani adalah memuliakan Tuhan sahaja, saudara-saudari. Untuk memuliakan Tuhan. Dan supaya Tuhan berkenan di dalam kehidupan pelayanan kita, hendaklah hidup kita bebas daripada dosa. Bagaimana caranya? Datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, dan menerima pengampunan daripada Tuhan. Kita sudah dilepaskan daripada dosa. Maka hidup kita dapat melayani Tuhan. Dan persembahan, penyembahan kita diterima oleh Tuhan. Haleluya. Kesan yang kedua, bahkan dampak yang kedua adalah pelayanan seperti itu bukan sahaja boleh memudaratkan diri sendiri karena bertoleransi dengan dosa, akan tetapi pelayanan seperti itu juga boleh memusnahkan institusi keluarga. Perhatikan hal ini, saudara-saudari. Institusi keluarga Allah sendiri telah memulaikannya di kitab Kejadian, yaitu dengan Adam dan Hawa. Pada awalnya institusi keluarga ini dimulakan Tuhan supaya melalui keluarga ini dapat memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dalam segala perkara. Akan tetapi pada konteks Melaki ini, saudara-saudari, dalam ayat yang pertama sampai yang ke-14, pada pasal yang pertama, saudara-saudari, mereka mencemarkan hidup pernikahan dan keluarga mereka. Sehingga saudara-saudari, mereka berlakunya, saudara-saudari, hidup ataupun perkawinan ataupun pernikahan tidak seiman. Kawin campur yang mana imannya berbeza. Nah, oleh karena iman yang berbeza ini, maka setiap pasangan tersebut memiliki value yang berbeza, nilai yang tidak sama. Dan seringkali saudara-saudari, nilai yang tidak sama itu selalu bercanggah dengan satu sama lain. Oleh karena hal ini, saudara-saudari, perceraian berlaku, perpecahan di antara suami istri berlaku. Ya, bahkan hal ini menghancurkan keluarga. Nah, perhatikan saudara-saudari betapa seriusnya perkara ini berlaku pada zaman ini, saudara-saudari. Kita membaca daripada pasal yang kedua. Kita membaca daripada pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Berkata seperti ini. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Dan telah, nah perhatikan ayat yang saya akan baca selepas ini. Ini sangat penting, saudara-saudari. Saya membaca sekali lagi. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat yang kudus yang dikasihi oleh Tuhan. Dan telah menjadi suami anak perempuan Allah yang asing. Di Alkitab kita, perkataan Allah itu semuanya ditulis dengan perkataan huruf kecil. Dan disambung Allah yang asing. Allah yang asing adalah bukan Allah yang sebenarnya, Allah yang telah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Allah yang bukan Allah yang memberi Taurat kepada Musa, bapa leluhur mereka. Bukan Allah yang itu, tetapi Allah, bahkan ilah-ilah asing. Yang mana mereka tidak beribadah menyembah Tuhan yang benar. Mungkin mereka menyembah berhala. Mungkin mereka menyembah alam semesta, tetapi bukan menyembah pencipta alam semesta. Oleh sebab itu, saudara-saudari, institusi keluarga mulai digugat dan mulai jatuh dan mulai hancur. Oleh sebab itu, pada zaman Melaki ini, mereka sudah cukup melarat kehidupan rohani mereka. Nah, sedangkan mereka ini adalah umat pilihan yang kudus, yaitu umat Allah sendiri. Mereka diingatkan untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Akan tetapi, mereka hidup di dalam perzinaan. Saudara-saudari di dalam kasih Tuhan, inilah sebabnya institusi-institusi keluarga
mengalami masalah pada hari-hari ini. Kenapa saudara-saudari? Karena hidup bertoleransi dengan dosa. Nah, dampak yang ketiga, kesan dan akibat yang ketiga, yaitu saudara-saudari memusnahkan nilai rohani dan nilai moral. Orang yang hidup bertoleransi di dalam dosa dan bahkan dengan dosa, mereka memusnahkan nilai rohani dan nilai moral karena sudah berkompromi. Pasal yang ketiga, ayat yang kelima berkata seperti ini. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan untuk menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang yang berzina, orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, anak yatim piatu, dan mendesak orang sampai ke orang asing tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Daripada ayat ini kita melihat saudara-saudari, betapa rosaknya, betapa bangsa ini sudah jauh daripada Allah yang telah memilih mereka sebagai bangsa pilihan. Oleh sebab itu saudara-saudari, perkara ini hendaklah kita perhatikan pada hari-hari ini sebagai orang percaya. Sebagai kesimpulan untuk kita pada hari ini saudara-saudari, kita lihat kembali. Selepas Malaki, keadaan menjadi sunyi selama 400 tahun. Entah apakah bangsa itu masih lagi ingat tentang Allah, ataupun mereka sudah mulai lupa tentang Allah, ataupun mungkinkah ada yang merindukan hadirat Tuhan. Nah, kalau yang merindukan hadirat Tuhan sudah pasti mereka hidup sesuai bahkan berdasarkan perintah-perintah yang Tuhan telah berikan kepada mereka, dan menjaga ketetapan Allah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa ini. Sepanjang tempo PKP dimulaikan, bahkan telah diperintahkan oleh kerajaan bagi kita semua. Kawasan gereja, bangunan gereja menjadi sepi. Bilik-bilik persekutuan menjadi sunyi. Pelayanan-pelayanan fisikal gereja juga menjadi sunyi, saudara-saudari. Namun secara rohani, apakah kerohanian kita itu turut menyepi? Adakah rohani iman kita itu juga turut sepi di dalam membangun hubungan bersama dengan Tuhan? Masih adakah di antara kita merindukan bahkan membaca Alkitab di rumah kita masing-masing? Masih adakah kita berdoa di rumah kita masing-masing? Masih adakah kita menyembah bahkan memuji Tuhan di rumah kita juga, saudara-saudari? Dan masihkah kita mendorong satu sama lain sama seperti sebelum kita PKP? Nah, hal ini hendaklah kita bertanya kepada diri kita sendiri, saudara-saudari. Nah, kalau kita telah tersasar, belum lambat waktunya untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk meminta pemulihan daripada Tuhan. Tuhan berkata daripada awalnya tadi, ketika Allah berbicara, Allah mau memulihkan kita. Karena kebenaran selalu membebaskan. Haleluya, saudara-saudari. Nah, kesepian rohani boleh membuatkan kita leka. Kecenderungan seperti itu boleh membuatkan hubungan kita dengan Allah menjadi malap, semakin hari demi hari menjadi lemah, dan sehingga saudara-saudari boleh berada sama seperti bangsa dan umat Allah yang dinyatakan di dalam Malaki pasal 1 ini, yaitu berada di ambang putus hubungan, lost contact dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kita hendaklah menjaga iman rohani kita. Nah, bagaimana untuk memelihara hubungan kita dengan Allah yang hidup? Jawabannya, saudara-saudari, di 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Maka ini harus menjadi praktik di dalam hidup kita. Ini harus menjadi
tabiat di dalam hidup kita, yaitu daripada 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandungi janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sekali lagi baca saudara-saudari. Latihan badani terbatas gunanya. Nah, kalau kita hanya melayani Tuhan saudara-saudari dengan kudrat kita, itu baik. Tetapi tidak cukup karena terbatas. Tetapi ibadah berguna di dalam segala hal. Karena mengandungi janji baik untuk hidup kita yang sekarang ini, bahkan untuk hidup kita ke masa depan. Haleluya saudara-saudari. Oleh sebab itu, janganlah kita leka saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Jangan biarkan ibadahmu sepi. Jangan biarkan imanmu saudara-saudari tidak melakukan apa-apa. Tidak menyembah Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan. Jangan. Akan tetapi, mulailah melatih diri kita, mendisiplinkan diri kita, mengaktifkan diri kita saudara-saudari, supaya ibadah rohani kita hidup dan hubungan kita dengan Tuhan Allah itu terpelihara, sehingga Tuhan selalu berkenan di dalam hidup kita. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, apabila seseorang memiliki hubungan yang hidup dengan Allah, maka dia akan selalu hidup menghormati Allah. Maka dia akan selalu hidup mengasihi Tuhan. Dia juga akan mendengarkan perintah Tuhan. Dia juga akan hidup seturut firman dan perintah Tuhan. Hari ini saudara-saudari, saya berdoa daripada tempat ini, supaya Anda tidak mengalami apa yang sudah dialami melalui pelajaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kita saudara-saudari sama-sama belajar, bahkan memupuk ibadah kita kepada Tuhan, dan selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan lost contact dengan Tuhan. Stay connected with Him. Karena di dalam Tuhan ada kehidupan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada mujizat. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Dan segala sesuatu yang kita perlukan, baik di bumi ini, bahkan selepas kehidupan kita yang ke depan, saudara-saudari, Tuhan saja yang jadi jawaban. Tuhan saja yang kita perlukan. Haleluya. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kita memiliki segala sesuatu yang kita perlukan. Haleluya. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati Anda. Anda akan menjadi orang, bahkan pribadi, orang percaya yang mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Shalom semua, saya percaya bahwa kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Jo sebentar tadi. Nah, sekarang tiba masanya untuk kita memberi persembahan. Tapi sebelum itu mari saya ajak kita untuk membaca daripada satu petikan yang diambil daripada Amsal 3 ayat 9 sehingga ayat yang ke-10. Nah, firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, firman Tuhan ini mengajar kita bahwa salah satu bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan dan kita meletak kepercayaan penuh kepadanya adalah dengan memuliakan Tuhan dengan harta dan juga daripada hasil pertama daripada pekerjaan kita. Nah, di dalam Matius 6 ayat 21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pada saat kita memberi juga sebenarnya kita sedang menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Nah, firman Tuhan juga mengajar kita bahwa pada saat kita memuliakan Tuhan dengan harta kita dan juga dengan hasil daripada pekerjaan kita, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Amin. Nah, mari pada hari ini saya mengajak kita untuk memberi persembahan dengan penuh sukacita dan dengan hati
yang terbuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami ada di surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menyediakan pekerjaan bagi kami ya Bapa. Engkau yang telah memberkati kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan memberi, biarlah Engkau terus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberikan mereka berkat yang berkelimpahan ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, segala keuangan ini akan digunakan pakai untuk membesarkan bagi kerajaan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di doa kami satukan hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom pada jemaat yang kekasih, saya percaya Anda sudah diberkati dengan kebaktian kita sepanjang pagi hari ini. Nah, terima kasih kepada Brother Nalsha yang telah memimpin kita di dalam hal persembahan dan pemberian sebentar tadi. Nah, berilah dengan penuh sukacita. Nah, saya percaya pagi hari ini kita sudah mempersiapkan hati kita masing-masing untuk mengambil perjamuan kudus. Nah, pastikan bahan-bahan perjamuan kudus Anda sudah terhidang dan tersedia di hadapan Anda. Nah, sebelum saya melanjutkannya, saya akan membawa kita ke dalam pembacaan firman Tuhan berkaitan dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Oke, kita buka 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat pertama sampai ke ayat yang ke-8. Oke, kita baca bersama-sama. Oke. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Nah, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Nah, ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan, saudara. Dan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Dan sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat yang ke-7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Kemudian kepada semua rasul. Dan ayat yang terakhir dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, firman ini mengingatkan kita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebab itulah kita mengambil perjamuan kudus untuk memperingati tentang pengorbanan Tuhan yang begitu besar sekali untuk menebus dosa-dosa kita. Kita telah diselamatkan. Nah, sebelum kita mengambil perjamuan kudus ada syarat-syaratnya, saudara. Jadi syarat yang paling utama adalah Anda mesti percaya, mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat Anda. Ini syarat yang utama. Syarat layak yang seterusnya, yang penting juga, saudara, Anda perlu menyelidiki diri Anda pada saat ini. Apakah Anda masih lagi hidup di dalam ketidakbenaran, melanggar perintah-perintah Tuhan, ataupun dengan sengaja melakukan dosa-dosa, saudara. Nah, ini tidak benar. Jadi kalau kita dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar, dengan sikap yang seperti itu mengambil perjamuan kudus, ianya nanti saudara akan mendatangkan kutukan atau mendatangkan hukuman kepada diri kita sendiri. Nah, sebab itulah pagi hari ini sebelum kita mengambil perjamuan kudus, jadi saya mengajak semua kita untuk menyelidiki diri kita. Kita berdoa bersama-sama, saudara. Jangan takut dan jangan khawatir, saudara. Cara Tuhan Yesus mudah saja, saudara. Kita datang dan menghadap Dia, berdoa di dalam hati kita, mengaku dengan seikhlasnya, mengaku dengan jujur, minta ampun, minta maaf, minta pertobatan yang sesungguhnya.
maka Tuhan siap untuk menyambut dan merangkul kita kembali, dan Dia akan mengubahkan kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Saya percaya hidup kita akan diubahkan. Ya, kita tidak mau hidup sama dan mengambil perjamuan kudus ini hanya sebagai satu amalan semata-mata, saudara. Oke, kita tidak mau menjadi orang Kristen yang tidak mau berubah. Nah, saat kita memperingati pengorbanan Tuhan di kayu salib, saudara, pengorbanannya begitu besar, tanda dan lambang kasih Tuhan, saudara. Buktinya di kayu salib Tuhan sanggup untuk mati bagi kita. Itu bukti bahwa Tuhan sayang, Tuhan mengasihi kita lebih daripada segala-galanya. Jadi jangan khawatir, jangan ragu tentang kasih Tuhan yang telah dibuktikan, saudara. Dan kasih Tuhan itu berkuasa. Amin, saudara. Nah, mau berdoa? Nah, saya serahkan waktu ini untuk semua kita secara pribadi, secara pribadi dimanapun Anda berada pada saat ini, berdoa masing-masing di dalam hati, menyelidiki hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu ini. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama dalam hati kita. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Amin. Nah, saya percaya kita semua datang dengan Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh untuk bertobat dan mengasihi Tuhan, ya, atas pengorbanan yang begitu besar. Nah, saya akan lanjutkan upacara pada pagi hari ini dengan membuka surat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Oke, kalau Anda ada Alkitab, Anda boleh rujuk bersama-sama dengan saya. Tapi kalau tidak ada, tidak mengapa. Dan saya akan pimpin kita untuk mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Nah, tapi sebelum itu, saya mengajak. Oke, ini paling penting, saudara. Saya mengajak semua kita berdiri terlebih dahulu. Oke, berdiri. Oke. Right, saya mengajak semua ketua keluarga. Oke, semua ketua keluarga. Oke, ketua keluarga untuk mengambil perjamuan kudus itu, setiap perjamuan kudus itu, dan diedarkan kepada setiap ahli keluarga Anda. Oke, edarkan, bagi roti itu, bagi cawan itu kepada mereka. Nah, ketua keluarga, oke, fungsi Anda adalah seorang pemimpin seperti imam, penatua, diakan di rumah Anda. Ini tanggung jawab Anda, tanggung jawab rohani Anda, tanggung jawab yang telah Kristus telah berikan, percayakan kepada Anda di rumah. Oke, jangan malu, jangan segan. Oke, tapi kita sebagai ahli keluarga, oke, kita sokong ketua keluarga kita. Oke, sokong mereka, oke, hormati mereka. Oke, sebagai karena ini telah dipercayakan Tuhan. Oke, dan ia menjadi tanggung jawab yang besar. Tapi kalau Anda sendirian pada waktu ini, jangan bimbang. Anda boleh ambil terus, pegang roti dan juga anggur di cawan Anda tersebut. Dan berdiri bersama-sama. Oke, silakan edarkan. Oke, saya percaya semuanya sudah diedarkan. Amin. Oke, nah kita akan mulakan. Oke, kita akan baca daripada 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Oke. Ayat yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu
bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Oke, kita ambil roti bersama-sama di tangan kita, kita angkat tinggi-tinggi sedikit. Kita ambil roti, oke. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, oke, yang diserahkan bagi kamu. Oke, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oke, mari kita makan bersama-sama. Oke, demikian juga yang mengambil cawan. Oke, ada cawan di tangan kita, kita angkat tinggi sedikit. Oke, angkat tinggi sedikit. Alright. Oke, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Oke, jadi perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama. Haleluya. Ayat yang terakhir dari pasal ini, ayat ke-26. Nah, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Wow, saudara. Jadi tujuannya sangat jelas, saudara. Saat kita mengambil perjamuan kudus ini, saudara, kita diperintahkan, saudara, untuk menjadi saksi Tuhan selama-lamanya. Bukan kita saja, tapi anak kita, cucu kita, keturunan kita akan menjadi saksi Kristus. Inilah doa kita, supaya keluarga kita dan generasi kita menjadi berkat, diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi, mari saya ajak semua berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Semua pejamkan mata. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini, karena kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama mengambil perjamuan kudus ini sebagai satu sakramen yang suci, yang telah Kau perintahkan untuk kami lakukan. Dan kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah melepaskan kami hidup yang binasa, kebinasaan kekal. Kami hari ini sudah dimerdekakan oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan hari ini Engkau tinggal ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau. Dan Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah disembuhkan. Tidak ada lagi sakit penyakit yang berkuasa terhadap tubuh kami. Dan oleh karena darah-Mu, kami hidup di dalam perjanjian yang baru. Hidup di dalam kasih karunia. Hidup di dalam anugerah. Hidup di dalam kekudusan-Mu. Dan kami sungguh bersyukur. Karena oleh perjamuan kudus ini, kami dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Kami menjadi sebuah gereja yang akan menjadi saksi Engkau sampai Engkau datang lagi untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pelihara dan jaga mereka. Dan biarlah hidup mereka menjadi hidup yang berdampak, berkuasa, mengikuti teladan-teladan Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sudah selesai perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Dan Tuhan memberkati. Shalom semua, terima kasih jemaat Tuhan yang sudah setia bersama dengan kami di dalam kebaktian pagi ini. Saya sangat yakin dan percaya kita sudah dikuatkan, diteguhkan, disegarkan lewat daripada ibadah kita pagi ini. Amin. Dan sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih khususnya kepada barisan para pelayan yang sudah melayani kita pada hari ini. Segala jerih payahmu
tidak sia-sia di mata Tuhan. Apapun yang kau telah lakukan, pengorbanan, effort yang sudah kamu lakukan di dalam pelayanan ini, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan dan upahmu besar di sorga. Amin. Mari kita terus setia melayani Tuhan dalam apapun yang kita dipercayakan. Mari kita terus setia melayani Tuhan selagi kita diberi kesempatan. Amin. Dan terima kasih juga untuk tim multimedia yang diketuai oleh Pastor Andy dan Cikgu Brian yang sudah bertungkus lumus bekerja keras setiap minggu untuk menjadikan online service kita ini reality. Kita mendoakan agar talent mereka di dalam multimedia ini semakin dipakai Tuhan sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Dan untuk Pastor Joy yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi ini, saya percaya kita semua sangat diberkati. Yang diberkati lambai-lambaikan tangan Anda. Saya percaya kita sangat-sangat diberkati dan mari kita memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Mari kita hidup menghormati Tuhan. Mari kita hidup selalu mendengarkan perintah Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di sini, kita memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan kita. Amen. So, kebaktian kita sudah selesai. Sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat berkat-Mu, buat hadirat-Mu, urapan-Mu Tuhan yang sudah kami terima pagi ini. Tuhan, kami berdoa biarlah sepanjang minggu ini Tuhan Yesus kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, kami mau mengandalkan apapun yang kami akan alami di hadapan kami ini Tuhan. Kami mau mengandalkan hidup kami di dalam tangan-Mu, di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus kami menemukan ketenangan, kedamaian, dan kami memiliki harapan bersama dengan Engkau Tuhan. Bapa, jemaat-Mu Tuhan yang mungkin dalam masalah saat ini, Engkau campur tangan Tuhan. Jemaat-Mu yang mungkin sedang sakit Bapa, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan mereka saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan buat kami. Dan Tuhan, kebaktian kami selesai di sini, tetapi kami yakin percaya Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus berbicara di dalam setiap hati dan pribadi kami. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Engkau Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. So, kebaktian kita sudah selesai. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Sekian saja ibadah online kita pada pagi hari ini. Thank you kepada kamu semua yang telah stay dari awal sehingga akhir ibadah online kita. So, jangan lupa tithes dan offering boleh transfer secara online ke akaun gereja yang tertera di skrin Anda sekarang ini. Saya percaya dengan memberi kita akan memberkati lebih banyak jiwa di luar sana. Amin? Amen. Jom Pray Together juga diadakan setiap hari Rabu pada jam 8 malam. Link akan di-share di grup WhatsApp ataupun Telegram Church kita. So, dapatkan link yang betul dan share kepada friends dan family Anda. Jom Gather juga diadakan secara online setiap minggu. So, dapatkan update daripada ketua JG masing-masing. Begitu juga dengan Jom Multiply. Jom Multiply juga diadakan pada setiap minggu. Ketua JM akan memastikan Anda untuk mendapatkan link yang betul, karena saya percaya kita semua tidak mau terlepas daripada sama-sama belajar mengenai firman Tuhan lebih dalam lagi. Amen? Dan untuk memudahkan jemaat PWCC, very request form disediakan untuk kita sharekan bahan doa kita. Dan bahan doa itu kita akan doakan bersama di Jom Pray Together setiap hari Rabu. So, saya percaya Anda semua diberkati hari ini. Amen? So, jangan lupa untuk ikuti ibadah online kita pada minggu hadapan. Dapatkan link yang betul dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita. Sekian saja dari saya. Stay home, stay safe, stay alive. Bye! Hai friends and family, terima kasih kerana sudah menonton Sanara YouTube channel BWCC. Jika Anda diberkati dengan video ini, sila share dengan teman-teman Anda. And jangan lupa untuk klik like and subscribe to our channel. And don't forget to click the notification bell ring supaya Anda boleh menerima notifikasi setiap kali
dan update konten-konten terbaru. Hope you guys enjoy.